Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Yanti. Silakan masuk, silakan duduk Bu Yanti. Nah, terima kasih Bu Yanti sudah datang ya di ruangan saya. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Yanti? Alhamdulillah Bu. Tenang saja Bu Yanti, tidak usah cemas ya. Hari ini kita cuma berdiskusi tentang bagaimana supaya pembelajaran nanti pada saat observasi Bu Yanti berjalan dengan maksimal. Nah, bagaimana Bu Yanti dengan kita membicarakan ini tentang tujuan pembelajaran? Bu Yanti. Baik Bu. Kebetulan besok mata pelajaran yang akan saya ajarkan besok itu Bu adalah mata pelajaran IPA, di mana materinya besok yang akan disampaikan itu mengenai pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan Bu. Nah di sini adapun beberapa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu yang pertama pada level memahami. Di situ siswa nanti diharapkan dapat mengidentifikasi dan membedakan antara sampah organik dan sampah anorganik Bu. Kemudian untuk level mengaplikasi, nanti di sini murid dapat memilah sampah di lingkungan sekolahnya Bu. Jadi sampah-sampah yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian setelah sampah itu nanti dipilah, murid diminta untuk membuat karya daur ulang dari sampah plastik. Seterusnya untuk level merefleksi, nanti murid dapat menganalisis dampak dari penumpukan sampah terhadap lingkungan serta menyusun komitmen pribadi bijak terhadap plastik. Itu Bu untuk tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan besok. Aktivitas yang sangat bagus sekali ya Bu Yanti, sudah berjenjang aktivitasnya. Kemudian mengenai penilaian proses, bagaimana Bu Yanti nanti bisa mengukur ketercapaian siswa dalam keberhasilan siswa dalam menyerap materi. Ya, untuk aktivitas dalam proses nanti Bu itu ada beberapa aktivitas yang dilakukan oleh murid, di mana di sini aktivitasnya nanti saya bagi menjadi 3 bagian Bu. Yang pertama itu untuk tahap memahami, nanti siswa di sini bekerja secara berkelompok, yaitu untuk mengamati sampel dari sampah real yang nyata, kemudian mengelompokkan sampah itu dengan menggunakan mind map, yaitu kategori sampahnya. Kemudian bagian yang kedua pada tahap mengaplikasi, nanti murid di sini diminta untuk melakukan aksi tentang pemilahan sampah di area halaman sekolah, kemudian membuat pot untuk pot tanaman dari botol plastik bekas. Kemudian dalam sesi nanti ada workshop mininya nanti yang akan dilakukan. Kemudian untuk tahap merefleksi, di sini nanti murid mengisi jurnal, ada jurnal refleksi tentang lingkungan dan mendiskusikan komitmen untuk mengurangi sampah plastik dalam kehidupannya sehari-hari. Wah, luar biasa ya Bu Yanti, instrumennya sangat spesifik dan mencakup aspek proses. Sampai di sini persiapan Bu Yanti sudah cukup matang ya. Sampai jumpa besok pagi di kelas Bu Yanti. Semangat. Terima kasih Bu. Yanti, pembelajaran hari ini telah selesai dengan baik. Bagaimana perasaan Bu Yanti setelah Ibu mengajar? Alhamdulillah Bu, setelah terlaksananya pembelajaran tadi saya merasa lega. Anak-anaknya terlihat aktif, walaupun ada beberapa catatan yang saya rasa di dalam kelas itu ada beberapa anak juga Bu yang belum aktif sepenuhnya. Tapi menurut Bu Yanti, bagaimana ketercapaian tujuan pembelajaran di kelas tadi? Untuk ketercapaian tujuan pembelajaran di dalam kelas tadi Bu, di mana ada tujuan memahami dan mengaplikasi, itu kalau menurut saya Bu sudah tercapai sekitar 80-90% sudah tercapai Bu. Namun untuk tahap merefleksi di sini saya masih merasa pencapaiannya belum optimal Bu, mungkin karena keterbatasan waktu juga Bu. Oh, menarik sekali ya, tadi saya lihat juga di kelas Yanti anak-anaknya aktif semua. Jadi di sini bagaimana langkah-langkah pembelajaran yang menurut Bu Yanti itu sangat berhasil? Untuk langkah yang sangat berhasil tadi Bu yang saya rasa itu pada tahap memahami dan mengaplikasi, yaitu yang pertama tadi
siswa diminta untuk mengamati lingkungan sekolahnya, Bu. Kemudian siswa juga diminta untuk mengumpulkan sampah-sampah plastik. Setelah sampah-sampah plastik itu dikumpulkan, mereka diminta untuk memilah sampah. Dan alhamdulillah, Bu, untuk kegiatan memilah sampah itu hampir semuanya siswa sudah bisa dia memilah-milah sampahnya. Bisa Bu Yanti. Kemudian menurut Bu Yanti, mana langkah pembelajaran yang masih perlu Bu Yanti gunakan di sini? Untuk tahapan pelaksanaan pembelajarannya dari tujuan yang 3 itu tadi ya, Bu ya. Mungkin yang perlu saya perbaiki untuk kedepannya itu adalah di tahap merefleksi, Bu. Karena di tahap merefleksi ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama, Ibu. Apalagi ini tentang pembuatan pot bunga dari daur ulang sampah plastik. Mungkin memakan waktu yang cukup lama, Bu. Sementara waktu yang tersedia hanya sedikit. Terus bagaimana solusi Bu Yanti nanti cara membenahi kendala dari alokasi waktu yang menurut Bu Yanti tadi memakan waktu yang cukup lama? Bagaimana solusinya menurut Bu Yanti? Baik, Bu, untuk solusi ke depannya terhadap permasalahan yang saya hadapi kan tentang masalah waktu, Bu. Nah, mungkin nanti untuk pertemuan berikutnya ketika anak ditugaskan untuk membuat sesuatu, saya menyampaikan kesepakatan dulu dengan anak-anak, Bu, tentang menghargai waktu. Nah, nanti ketika anak-anak bekerja, saya bisa memberikan, silakan anak ibu kerjakan dengan waktu 15 menit atau 20 menit mungkin, Bu, memberikan batas waktu pengerjaannya, mungkin begitu, Bu. Karena dalam pelaksanaannya tadi memang saya lupa, Bu, menyampaikan dalam bekerja itu tidak ada saya sampaikan batas waktunya sampai berapa menit itu, Bu. Mungkin di situ jadi anak-anak pun nggak ada dia merasa harus selesai sampai, nggak ada merasa Bu, ingin cepat selesai, mungkin di situ. Tidak dibatasi waktu. Bagus sekali analisis dari Bu Yanti ya. Izinkan saya sedikit memberi umpan balik lebih spesifik karena di sini saya lihat kelebihan dari Bu Yanti yaitu pengolahan kelas dan instruksi kerja saat sesi mengaplikasikan sangat jelas dan aman ya Bu Yanti. Kemudian tindak lanjut pada saat transisi dari aktivitas praktik ke refleksi itu bisa menggunakan teknik exit tiket sederhana. Bisa digunakan nanti mintalah siswa menuliskan satu komitmen pada sticky note, dan kemudian menempelkan di papan sebelum pembelajaran berakhir. Ini hemat waktu, jadi tentang waktu tadi untuk dapat tetap menangkap esensi refleksi. Ide eksis baik. Menurut saya saran yang diberikan itu cukup bagus. Insya Allah kedepannya saya akan mencoba untuk melaksanakan kegiatan yang seperti disampaikan Ibu tadi dengan menggunakan sticky note. Ya, semoga dengan ini kita lebih baik lagi untuk membimbing anak-anak yang dalam belajar. Terima kasih Bu Yanti, sangat luar biasa hari ini. Ya, Bu, sama-sama.